Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan struktur dasar sistem operasi yang beranggotakan Gilang Mauludi, Hilda Fitriana Dewi, dan saya sendiri Muhammad Raja Nurusen sebagai moderator. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Gilang. Saudara Gilang dipersilakan. Sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Selanjutnya, struktur dasar sistem operasi. Terdapat 5 struktur dasar yang digunakan untuk membuat atau mengembangkan sistem operasi, yaitu monolithic system atau sistem monolitik, sistem berlapis, microkernels, modular atau modules, sistem mesin maya atau virtual machine. Lanjut, sistem monolitik. Apa itu sistem monolitik? Yaitu sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lain jika diperlukan. Contoh dari sistem operasi yaitu MS-DOS. Apa itu MS-DOS? MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit, sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Yang selanjutnya yaitu Unix. Apa sih itu Unix? Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lainnya di sistem bila diperlukan, dan kernel bisa berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk penggunaannya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Hilda Putri. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Hilda Fitriana Dewi. Sistem berlapis. Sistem operasi yang dibentuk secara hierarki berdasar lapisan-lapisan, di mana lapisan bawah memberi layanan terhadap lapisan di atasnya. Contoh sistem operasi yaitu D yang dibuat oleh Dijkstra, serta sistem operasi Multics. Nah, di bawah ini ada lapisan-lapisan dalam sistem berlapis. Ada 6. Di mana fungsi lapis 5 itu pemakai operator, lapis 4 itu aplikasi program pemakai, lapis 3 itu menyederhanakan akses I/O pada level atas, lapis 2 yaitu mengatur komunikasi antar proses, lapis 1 yaitu mengatur alokasi ruang memori atau DRAM magnetik, dan lapis 0 mengatur alokasi pemroses atau switching, multiprogramming, dan pengatur prosesor. Adapun keuntungan dan kerugian sistem berlapis, yaitu keuntungannya memiliki semua keunggulan rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Tiap lapisan dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Yang kedua, keuntungannya ada pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi dan implementasi sistem operasi. Kerugiannya yaitu ada fungsi-fungsi sistem operasi harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Oke, ini di samping ada contoh gambaran penerapannya. Microkernels. Metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan oleh kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Contoh sistem operasi ada TRU-64 Unix, Mac OS X, dan KNX. Adapun keuntungan dan kelemahannya yaitu keuntungannya kemudahan dalam memperluas sistem operasi, ada mudah untuk diubah ke bentuk arsitektur baru, serta kode yang kecil dan lebih aman. Kelemahannya yaitu kinerja akan berkurang selagi bertambah fungsi-fungsi digunakan. Modular. Kernel mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan, sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis atau loadable kernel modules. Umumnya sudah diimplementasikan oleh sistem operasi modern seperti Solaris, Linux, dan Mac OS X. Selanjutnya yaitu sistem mesin maya, virtual machine.
Mesin maya mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Contoh sistem operasi: Windows NT, Linux dengan Dosemu. Adapun di sini keuntungan dan kekurangannya, yaitu keuntungannya pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Kekurangannya atau kerugiannya yaitu konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Di situ ada contoh alur sistem mesin maya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.